berada pada saat ini. Jumpa dengan saya, Pendeta Kristaloni Beru Sinulinga. Kita akan bersama-sama di sini untuk memahami akan pengembangan organisasi gereja. Gereja adalah suatu organisasi, walaupun bukan dalam bentuk mencari keuntungan, tetapi gereja juga harus terus memikirkan akan pengembangan organisasi gereja. Karena gereja dimanapun dia berada, dalam organisasi itu akan terus dipengaruhi oleh pengembangan atau perkembangan zaman. Jadi ketika organisasi gereja tidak berkembang, kemungkinan gereja atau jemaat yang dia layani juga akan merasa suatu kejenuhan. Jadi sebagai gereja, organisasi gereja kiranya juga terus melakukan pengembangan di tengah-tengah kehidupan organisasinya. Pengembangan organisasi merupakan pengembangan dari manajemen perubahan. Di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Kenapa perubahan perlu dikelola? Karena niscaya di tengah-tengah kehidupan ini tidak terjadi perubahan. Maksudnya adalah supaya kita sebagai gereja tidak terkejut ketika terjadi suatu perubahan tengah-tengah gereja. Karena itu di tengah-tengah gereja, kiranya tetap kita akan mengelola akan setiap perubahan di tengah-tengah kehidupan organisasi gereja. Pengembangan organisasi bisa kepada perubahan positif, tetapi juga bisa kepada perubahan negatif. Misalnya, ketika ada perubahan di luar daripada gereja, itu bisa mempengaruhi akan perkembangan gereja. Jadi, sebagai organisasi gereja, kiranya juga bisa melihat akan kehidupan organisasi itu, bisa melihat akan isu yang terjadi tengah-tengah organisasi itu, sehingga perubahan itu bisa akan dikelola, sehingga membawa pengembangan organisasi ke arah positif. Pada dasarnya, pengembangan organisasi adalah manajemen perubahan atau perubahan dalam organisasi. Pada manajemen itu adalah suatu proses dalam satu sistem dalam organisasi. Jadi di dalam organisasi itu ada sub-subsistem, di mana satu sistem saling berinteraksi dengan sistem yang lebih besar. Jadi dengan cara itu dia seperti melihat seorang pemimpin yang lebih top manager kepada pemimpin manajer-manajer yang lainnya. Pengembangan organisasi, baik itu gereja atau pengembangan organisasi di luar gereja, diharapkan pengembangannya lebih adaptif. Karena setiap zaman itu ada perubahan, baik perubahan pemerintahan, perubahan pola pikir akan zaman yang berbeda, sehingga perubahan organisasi harus mampu mengadaptasi akan perubahan itu. Apalagi dengan keadaan perubahan yang ada di sekitar kita. Misalnya perubahan globalisasi, kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, ini akan bisa mempengaruhi akan perubahan organisasi, baik itu organisasi gereja. Jadi organisasi itu harus maju. Organisasi gereja itu juga harus inovatif. Karena itu bahwa di tengah-tengah organisasi gereja,
tetap juga kiranya terus memperhatikan akan kehidupan organisasi gereja. Uluin yang sebagai bapa perubahan itu membuat suatu contoh dalam perubahan itu, seperti perubahan adalah dari bahan beku ke cair. Dan dari cair inilah maka terjadi bisa perubahan. Kalau masih beku tidak akan terjadi perubahan. Jadi dari beku mencair terjadi perubahan, kembali kepada beku dan kembali lagi kepada awal sehingga selalu terjadi perubahan. Tetapi menjadi masalah bahwa ketika di tengah-tengah gereja itu tidak menjadi suatu pandangan hal yang sama terhadap suatu isu. Misalnya di dalam pandemi ibadah online. Ada mengatakan, saya tidak bisa ibadah online. Saya harus datang ke gereja. Padahal tidak bisa ke gereja. Itu tidak kudus. Bagaimana saya bisa beribadah dengan keadaan hanya di HP atau di laptop? Tetapi ada mengatakan kita harus melakukannya. Begitu juga akan hal-hal yang lain. Ya. Tetapi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah organisasi gereja, tetap harus diperhatikan, tetap harus belajar, sehingga akan terjadi perubahan itu bisa dikelola. Karena kalau tidak bisa dikelola, mungkin kita akan terkejut. Dan perubahan itu bisa tidak menjadi suatu hal yang membawa positif. Jadi di dalam kita melakukan perubahan, mungkin saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya bahwa kita harus melakukan diagnosa. Setelah dari diagnosa itu akan memberikan feedback apa yang harus akan dilakukan. Dan kita juga akan melakukan rencana setelah mendapatkan feedback ini. Artinya bahwa di dalam tengah-tengah gereja sekalipun, ketika kita ingin melakukan pengembangan jemaat, kita juga harus melihat situasi yang dimiliki di dalam jemaat itu. Atau bisa kita lihat pertama, entering on contracting. Jadi dilihat dulu, diambil dulu data-data dalam jemaat, sehingga dari data-data yang dilakukan itu akan dilakukan perencanaan bagaimana mengimplementasikan intervensi dalam pengembangan organisasi itu. Akan juga dilihat ada 4 jenis utama dalam di dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, intervensi proses manusia pada kelompok individu dan tingkat sistemnya. Kedua, intervensi yang memodifikasi struktur dan teknologi organisasi. Yang ketiga, intervensi sumber daya manusia yang berupaya meningkatkan kesehatan dan kinerja anggota. Yang keempat, intervensi strategis yang melibatkan pengelola hubungan organisasi dengan lingkungan eksternalnya, serta struktur dan proses internal yang diperlukan untuk mendukung strategis dalam organisasi itu. Baru itu akan dilihat planning dan implementasikannya. Merencanakan dan mengimplementasikan akan perubahan. Dalam kita melakukan perubahan, kita melihat situasi kondisi apakah berjalan dengan baik. Ya. Baru kita melihat strategi intervention terhadap impulse manajemen. Setelah itu baru dilakukan evaluasi atau melembagakan perubahan. Di dalam kita melakukan perubahan itu, kita juga harus melihat akan 3 dimensi utama, sehingga akan membawa besarnya perubahan. Mungkin itu dimensi organisasi dan termasuk itu strukturnya. Kita harus melihat ya, di mana kendala, di mana isunya.
Jadi di dalam kita melakukan pengembangan organisasi gereja, kita juga harus melihat siapa praktisi pengembangan organisasi itu. Ya, praktisi itu adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam pengembangan organisasi, yang mungkin saja disebut kita adalah konsultan. Itu mungkin bisa orang yang ada manajer dalam perusahaan itu, atau orang luar yang kita panggil untuk bisa membantu kita untuk melakukan pengembangan organisasi. Dan sebagai seorang konsultan, dia juga harus memiliki beberapa kompetensi sehingga dia bisa melakukan akan pengembangan organisasi itu, yaitu adalah kemampuan perilaku organisasi. Dia harus tahu budayanya bagaimana, desain kerjanya bagaimana, sistem informasinya bagaimana. Dia juga tahu harus psikologi individu. Dia tahu teori pembelajaran, teori motivasi, teori persepsi. Dia jago juga dinamika kelompok, peran proses komunikasi. Dia tahu manajemen organisasi. Dia tahu perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan. Jadi harus ada kemampuan oleh orang yang kita tunjuk sebagai konsultan untuk melakukan pengembangan organisasi. Keterampilan konsultan itu juga dia tahu harus apa itu organisasi, apa perannya, tahu peran masing-masing ya. Praktisi pengembangan organisasi itu dia memang harus memiliki akan suatu kesepakatan bahwa dia tidak akan menyebarkan masalah di tengah-tengah organisasi itu. Proses perubahan itu dimulai dari manajer, dari pimpinan. Artinya ketika kita menjadi seorang pimpinan, kita merupakan kunci yang merasakan ada perubahan. Ada yang harus ada apa dengan organisasi ini? Ada apa dengan gereja ini? Kenapa harus tetap seperti ini? Begitu. Itu pimpinan punya peran yang penting sekali. Sehingga ketika dia melihat, dia bisa melakukan kontrak dengan konsultan tadi. Jadi sebagai konsultan, di dalam melakukan akan pengembangan organisasi itu, dia juga harus mempunyai keahlian, dia punya pengalaman, dia juga bisa melihat siapa klien yang bisa menjadi temannya untuk mencari informasi, mencari data. Sehingga benar-benar data yang dia dapatkan adalah data yang valid. Setelah dia mendapatkan kontrak itu, dia melakukan kontrak dengan perusahaan atau dengan gereja. Sehingga dia juga membuat apa yang harus dia kerjakan, waktu yang ditentukan di dalam dia mengerjakannya. Jadi di dalam melakukan akan pengembangan organisasi ini bisa dari dalam, tapi juga bisa dari luar. Yang penting adalah bagaimana seorang pimpinan itu memang melihat bahwa ada sesuatu isu di tengah-tengah organisasi itu. Kenapa tidak terjadi pengembangan? Bagaimana saya bisa mengembangkan jemaat saya? Bagaimana saya bisa mengembangkan akan diakonianya? Bagaimana saya bisa menyemangati jemaat ini? Ini yang harus dilihat. Karena itu perlu diagnosa, ya. Sama seperti seorang penyakit, ya. Ketika di dalam diagnosa itu asal-asalan, mungkin penyakitnya tidak akan terdeteksi. Karena itu dalam diagnosa di sini ini sangat penting sekali dilakukan. Sehingga informasi input yang didapatkan ini akan bisa menjadi suatu data yang sangat penting bagi seorang konsultan
di dalam melakukan pengembangan organisasi, baik di gereja dan mungkin saja di perusahaan. Diagnosa efektivitas teori Cumming dan Worley itu dilihat adalah strateginya bagaimana, struktur organisasi itu bagaimana, teknologinya itu bagaimana, sistem sumber daya manusianya bagaimana, bagaimana mekanisme satu organisasi itu dalam menyeleksi akan sumber dayanya, sistem pengukuran dan sistem pengukurannya bagaimana, metode untuk mengumpulkan data, culture-nya itu bagaimana, general environment-nya itu bagaimana, struktur industrinya itu bagaimana. Artinya bahwa di tengah-tengah melakukan akan diagnosa ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai konsultan. Dan di dalam melakukan pengembangan organisasi, kita melakukan pengumpulan informasi. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah planning to collect data, collecting data, analisis data, memberi umpan balik, melakukan following. Jadi dengan cara seperti itu, kita akan bisa melihat dan melakukan pengelolaan akan perubahan di tengah-tengah organisasi. Misalnya di tengah-tengah gereja GPKP ini, bahwa ketika kita melakukan pengembangan organisasi, juga harus diperhatikan bahwa bagaimana cara mengumpulkan data. Setelah itu koleksi data. Setelah itu dievaluasi. Setelah mendapatkan evaluasi, baru kita akan melakukan perubahan. Kesiapan organisasi itu dalam perubahan juga, itu juga harus diperhatikan. Kesiapan organisasi artinya terbuka terhadap perubahan. Baik itu dari manajer, begitu juga akan karyawan, dan begitu juga yang lainnya. Sehingga perubahan ini akan mendukung terjadi tengah-tengah pengembangan organisasi. Jadi di tengah-tengah kehidupan organisasi itu kiranya ada evaluasi yang dilakukan satu dengan yang lain. Sehingga dari evaluasi yang dilakukan ini, diagnosa ini, akan terjadi intervensi. Apakah itu lebih baik dari awal atau tidak? Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, dimanapun kita berada, kiranya kita tetap memperhatikan akan organisasi kita, perusahaan kita, sehingga perubahan itu bisa dikelola dan akan membawa pengembangan ke arah yang positif.